Jadi jelas bahwa kelahiran Yesus sudah dirancangkan dari awal semula penciptaannya. Maka jelas bahwa dikatakan juga jadi jangan pernah kita meninggalkan Yesus. Kita harus percaya bahwa Yesus sudah lahir, dan pengorbanan yang terbesar itu adalah dia mau mengambil rupa seorang hamba, yaitu seorang manusia. Ya, jadi jangan kita pernah menyerah. Ampunan tidak ada satupun kita boleh diselamatkan. Ya, jadi kalau hari ini kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang saudara kita, seberapapun dia jahat sama kita, kita tetap harus mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan pun mengampuni dosa-dosa saudara. Ya, jadi kita harus tahu bahwa keselamatan itu bukan karena milik kita, tetapi Tuhan kerjakan buat kita semua. Amin. Jadi jangan kita merasa milik kita, wah itu buat saya, itu orang jahat gak perlu. Kita harus bisa selamatkan juga yang lain. Kalau dia jahat, Tuhan bilang kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Tuhan ajarkan. Karena apa? Supaya kasih itu bisa membuat pengampunan, mendapatkan pengampunan. Ya, kedua adalah setelah pengampunan adalah pemulihan. Ya, Tuhan datang ke dunia itu adalah memulihkan sebuah hubungan yang pernah terpisah karena dosa. Roma 3 ayat 23 kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa itu memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan datang untuk mempersatukan kembali hubungan, artinya memulihkan. Ya, jadi kita hari ini juga belajar apa yang belum pulih di dalam hidup kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan sesama? Mari kita introspeksi. Siapa saudara yang pernah kita sakiti, atau keluarga, pasangan kita, orang tua kita pulihkan. Selama ada pengampunan, saya percaya pemulihan itu pasti terjadi. Ya, jadi itu penting karena Tuhan datang itu memulihkan. Di Maliaki 4 ayat 6 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa itu kalau kita renungkan, itu sangat mengerikan. Dan beberapa kali Tuhan menyatakan di maut itu tidak ada pintu keluar, dan di situ cuma ada ratapan kertak gigi. Dan api yang di dalam neraka itu tidak pernah padam. Dan kita akan disiksa siang dan malam. Begitu mengerikan. Dan tidak ada seorang pun yang Tuhan ingin anak-anaknya jatuh kepada kebinasaan. Karena itu jelas sekali firman berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, sehingga Dia mengaruniakan anak tunggalnya datang lahir. Bukan hanya lahir, tapi mati buat kita semua. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita dan kutuk kita. Ia menanggung di atas kayu salib. Jadi perenungan itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata, bukan hanya sekedar janji. Mungkin manusia sering berjanji, tetapi Tuhan berjanji tidak pernah Ia ingkari. Kalau Dia sudah membuktikan lewat nyawanya, dan Dia berkata bahwa janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah, percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Sebab di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Percaya gak saudara bahwa hari ini Tuhan menyediakan tempat buat kita semua? Ya, bukan bejana yang dari tanah liat. Ini cuma sementara. Tetapi kita punya pengharapan jauh lebih besar daripada orang dunia, bahwa kita tahu Bapak kita yang setia menyediakan tempat yang agung dan mulia dan kekal selamanya buat kita semua. Amin. Dan kita lihat ya, kelahiran Tuhan Yesus itu tidak sama seperti kita. Kalau kita lahir adalah ketika suami dan istri berhubungan, betul? Tetapi Yesus lahir itu dikatakan Dia lahir, Maria mengandung karena Roh Kudus. Maka kalau kita bicara dosa Adam, itu turun kepada yang kita lahir secara jasmani berhubungan badan. Tetapi Yesus tidak. Maka kalau kita bilang Yesus itu murni tidak berdosa karena lahir dari Roh Kudus. Tetapi Dia juga sebagai 100% manusia, 100% juga Tuhan.
Tetapi yang berbeda adalah dia mengandung dari Roh Kudus, yaitu dari Roh Allah Bapa sendiri yang tidak punya kecemaran. Sedangkan kita adalah keturunan dari Adam yang sudah berdosa. Yang kalau tidak ada hari ini Tuhan lahir buat kita, maka kutuk dosa dan kutuk dari segala perbuatan jahat daripada Adam itu turun kepada kita. Ya, jadi hari ini kita bersyukur bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah untuk menebus saudara dan saya dari yang namanya kutuk maut dan kutuk dosa. Ya, jadi dia yang tidak berdosa, dia mau lahir di dunia yang penuh dengan dosa supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Nah, ampunan tidak ada satupun kita boleh diselamatkan. Ya, jadi kalau hari ini kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang saudara kita, seberapapun dia jahat sama kita, kita tetap harus mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan pun mengampuni dosa-dosa saudara. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa keselamatan itu bukan karena milik kita, tetapi Tuhan kerjakan buat kita semua. Amin. Jadi jangan kita merasa milik kita, wah itu buat saya, itu orang jahat, nggak perlu. Kita harus bisa selamatkan juga yang lain. Kalau dia jahat, Tuhan bilang kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Tuhan ajarkan. Karena apa? Supaya kasih itu bisa membuat pengampunan, mendapatkan pengampunan. Ya, kedua adalah setelah pengampunan adalah pemulihan. Ya, Tuhan datang ke dunia itu adalah memulihkan sebuah hubungan yang pernah terpisah karena dosa. Roma 3 ayat 23 kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa itu memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan datang untuk mempersatukan kembali hubungan, artinya memulihkan. Ya, jadi kita hari ini juga belajar apa yang belum pulih di dalam hidup kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan? Atau hubungan kita, dia datang untuk menggenapinya. Ya, jadi Tuhan menggenapi apa yang tertera di dalam perjanjian lama. Bahwa dia harus mati, dia harus lahir sebagai manusia, dan dia harus menebus banyak orang supaya mereka bisa selamat. Pun bisa kemarin di tengah minggu teman saya umur 35 tahun tiba-tiba habis mandi kejang-kejang. Tapi puji Tuhan diantar ke rumah sakit satu hari setengah akhirnya bisa sadar dan akhirnya pulang ke rumah. Tapi mau pulang ke rumah atau pulang ke rumah surga, pilih yang mana coba? Ya. Tapi yang paling penting kita harus percaya. Makanya bagaimana kita punya iman? Iman itu dibangun. Selagi hidup kita dekat sama Tuhan, iman kita bertumbuh. Maka kita nggak takut bahwa kita tahu kematian itu pasti dan kita masuk dalam surga. Amin. Kalau kita mengharapkan kasih manusia itu terbatas, ya kecuali orang itu udah dipulihkan, tapi tetap terbatas manusia itu. Ya kita tahu kasih yang paling luar biasa itu kasih orang tua kepada anak. Tetapi kita percaya kasih Tuhan itu jauh lebih sempurna karena dia Tuhan yang sempurna. Karena manusia itu punya kekurangan. Ya kayak misalkan teman kita sakit, ya paling sebagai teman kita datang besuk. Lebih dari itu kita nggak bisa menyembuhkan, betul? Nggak bisa. Bahkan nggak bisa nebus dia dosanya. Karena semua orang pada prinsipnya bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Amin. Jadi kita tahu bahwa kita hari ini kita belajar bukan hanya sekedar Natal sebuah perayaan buat orang Kristiani, tetapi Natal itu apa sih yang kita bawa dalam makna hidup kita sebagai orang percaya. Kita baca sampai ayat 22, kita baca bersama ya. Matius 1 ayat 18 sampai 22. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Boleh ditampilkan, ini adalah doa Yesus ketika dia tahu waktunya sudah dekat. Ini ayat ke-26 adalah bait terakhir yang dalam Alkitab. Doanya Yesus buat murid-muridnya adalah, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ya. Jadi ini doa Yesus kepada Bapa, bahwa dia berdoa buat murid-muridnya. Karena Yesus tidak mau meninggalkan muridnya dalam keadaan mereka tidak beriman. Tuhan tetap mau pelihara mereka di dalam kasih-Nya. Sekalipun Tuhan tahu waktunya sudah dekat, dia harus meninggalkan mereka secara jasmani, tetapi Tuhan tidak meninggalkan muridnya secara roh. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan hari ini pun ada di dalam kita, cuma bentuknya lahir di dalam hati kita. Maka jelas dikatakan ayat 26, aku telah memberitakan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih siapa? Kasih Bapa berikan kepadaku ada di dalam siapa? Di dalam kita. Jadi kasih itu lahir tinggal di dalam pribadi orang yang percaya. Amin. Jadi Tuhan mungkin secara jasmani dia sudah keangkat ke sorga, tetapi dia meninggalkan kasih yang abadi di tengah-tengah kita. Amin. Itulah luar biasanya kita sebagai orang percaya, ya. Dan orang itu, Lukas 11:35, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Perhatikan hidup kita. Cek hidup kita, apakah hari-hari ini kita melakukan perbuatan dalam kebenaran atau kita berbuat dalam perbuatan kegelapan. Ya, gelap itu kita tahu. Jadi jelas di Efesus 5 ayat 9 dikatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ya, kalau kita berbuat kebaikan, menolong sesama, menolong orang yang lemah tanpa motivasi yang tidak tanpa motivasi embel-embel atau kita punya motivasi yang lurus di hadapan Tuhan. Itu artinya kita berbuat perbuatan yang terang. Ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kebaikan tanpa kebenaran itu juga tidak benar. Tapi kalau kebenaran itu pasti ada kebaikan. Ya, contohnya kalau kita mau menolong wanita yang bukan istri kita, pada kita punya pasangan, contohnya kita bawa dia keluar untuk konseling. Menurut saya itu kita lagi membuka sebuah pintu celah. Walaupun maksudnya baik, tetapi membuka pintu celah kesalahpahaman atau mungkin terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kalau misalkan iman kita tidak kuat. Jadi kebenaran itu paling penting. Kita menolong orang juga harus dasarnya kebenaran, bukan hanya serta kebaikan. Contohnya orang itu berutang karena judi, terus kita nolong, kasih dia uang, terus dia gak bertobat, terus kita kasih uang terus. Kebaikan tapi tidak menolong, tidak membawa orang itu pada kebenaran. Yang penting adalah kita membawa orang itu pada kebenaran, mengingatkan nilai-nilai kebenaran itu sehingga orang itu bisa bertobat. Itu lebih penting. Tapi bagaimana bisa menyatakan terang itu? Kita harus jadi teladan. Kita tidak bisa berbicara tentang kebenaran kalau sedangkan kita masih hidup dalam kegelapan. Maka Tuhan mengingatkan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ya, kalau kita sudah lama tidak datang kepada Tuhan sebagai terang, saya percaya hidup kita lama-lama akan pudar gelap. Caranya bagaimana kita tetap dalam terang, kita dekat sama sumbernya. Amin. Ya, dekat kepada sumbernya. Ya. Di Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita harus bisa menjadikan terang itu. Ya, jangan berharap cuma gembala Tuhan aja yang jadi terang. Kita sebagai anak-anaknya, karena Tuhan datang bukan hanya menebus gembala. Betul ya Pak? Semua kita.
Ya, semua kita itu dipanggil untuk menjadi saksi karena jelas dikatakan kamu adalah terang dunia, tidak disebutkan jabatannya. Tetapi kamu berbicara semua orang yang menerima Tuhan, mereka dipanggil untuk menjadi terang dunia. Amin.